YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 440. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat penampilan rival yang tidak berguna, Aditya terdiam. Faktanya, Aditya hanya mencoba menakutinya. Jadi bagaimana dia bisa benar-benar membunuhnya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan segera di mana Romla dan Ahmad berada. Jika tidak, aku akan membunuhmu segera. Aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Aditya berteriak tegas. Belum lagi rival, bahkan Dilan dan beberapa anak buahnya merasa Aditya serius. Biar ku beritahu, Romla dan Ahmad sama-sama berada di kota Manado sekarang. Mereka dulu tinggal di hotel, tapi sekarang mereka sudah pergi. Saya tidak tahu di mana mereka akan tinggal, kata rival dengan gugup. Kepada Aditya berteriak, apakah Romla dan Ahmad menghubungimu? Aditya bertanya pada rival. Saya sudah menghubungi mereka. Saya menghubungi mereka. Saya memberitahu mereka bahwa obatnya telah berhasil diberikan dan mereka dapat menyerang Anda dan Farah. Suara rival menjadi lebih pelan saat dia berbicara. Dia memandang Aditya dengan gugup, karena takut membuat Aditya marah. Bagaimana Aditya tidak begitu pusing? Jika dia minum terlalu banyak dan pingsan sedikit terlambat, dia akan dibunuh oleh Stick dan keempat orang asing itu. Itu semua ditipu oleh rival. Sesuatu yang gagal mencapai apapun. Bang! Aditya sangat marah dan menamparkan rival 2 kali. Rival berteriak. Meskipun dia dipukuli dengan parah, anak ini masih dapat menahannya. Karena Aditya telah menamparnya dengan buruk sebelumnya. Dan dia sudah kebal terhadap pukulan tersebut. Jika kamu diancam oleh mereka, datang dan beritahu aku lebih awal. Mungkin mereka sudah ditangkap sekarang. Kamu bajingan kecil. Kamu takut pada mereka. Tetapi kamu tidak takut padaku, kan? Tanya Aditya, kakak ipar. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku sangat menyesalinya sekarang. Rival menangis dan melolong. Tampak patah hati. Bentak. Aditya menamparkan rival begitu keras hingga dia terjatuh ke tanah. Butuh banyak usaha bagi rival untuk bangkit dari tanah dan berlutut lagi di hadapan Aditya. Apa gunanya penyesalan? Aku seharusnya tidak menahanmu. Orang yang tidak tahu malu sepertimu, kata Aditya. Rival tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis sekarang. Dan dia tidak berani berbicara lagi. Karena takut membuat Aditya sangat marah dan benar-benar membunuhnya dengan pisau. Berhenti. Oh, Aditya. Kamu bajingan. Mengapa kamu memukul anakku lagi? Petik 2. Pada saat ini, ibu rival dengan cepat berlari ke kedai kopi, bergegas ke Aditya dan berteriak. Bentak, tanpa berkata apa-apa. Aditya mengangkat tangannya dan menamparkan istri Herman hingga jatuh. Dengan bunyi letupan, istri Herman tidak dapat menahannya, dan begitu ditampar hingga dia berbalik. Kamu sebaiknya bersikap sopan saat berbicara denganku. Aditya menatap dingin istri Herman di tanah dan memperingatkannya. Istri Herman masih belum yakin. Dia berdiri dan hendak memarahi Aditya. Tetapi Herman menutup mulutnya. Katakan beberapa patah kata kepadaku. Apakah kamu mendengarku? Herman menjadi seorang pria untuk pertama kalinya dan menunjuk ke istrinya dan berteriak. Istri Herman tetap diam. Bukan karena dia takut pada Herman, tapi karena dia takut Aditya akan menyakitinya. Tuan Aditya, Kartika memberitahuku semua ini melalui telepon. Kali ini memang kesalahan rival. Tapi demi sanak saudara, jangan selalu membicarakan saudara denganku. Kerabat bisa menikamku di belakang. Kan? Aditya berteriak, menyela kata-kata Herman selanjutnya. Herman tersipu dan menjadi keras kepala setelah dimarahi. Bahkan dia diam-diam memarahi Aditya di dalam hatinya. Dia hanya tidak berani bersikap keras terhadap Aditya. Ya, bajingan kecil rival ini memang bukan manusia. Saya akan menjaganya.
Herman memelototi rival dengan tajam, dan kemudian meyakinkan Aditya, "Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mengajari dia bagaimana bersikap hari ini," kata Aditya. Mata dinginnya tertuju pada rival. Hari ini, Aditya ingin rival kehilangan ingatan buruknya sepenuhnya. Kalau tidak, anak ini benar-benar tidak tahu malu. Kalimat ini membuat rival takut sampai kencing. Seluruh celananya basah kuyup, dan dia melotot dan pingsan. "Tidak, Tuan Aditya. Mohon belas kasihan." Herman menangis dan melolong. Dia sangat ketakutan saat ini, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa Aditya sangat marah kali ini dan mungkin akan membunuh putranya. Faktanya, Aditya tidak pernah berpikir untuk membunuh rival. Tetapi kali ini, dia harus membuat rival mengingat pelajaran ini selama sisa hidupnya, untuk mencegah anak ini melakukan hal buruk lagi di masa depan. Tapi rival sangat ketakutan hingga dia pingsan, dan Aditya merasakan hal yang hampir sama. Istri Herman tidak lagi sombong. Meskipun dia selalu agresif, dia juga takut ketika melihat Aditya begitu marah. Tetapi jika dia diminta bertanya kepada Aditya, dia tidak bisa melakukannya. "Tuan Aditya, tolong katakan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan Anda." Herman memandang Aditya dengan gugup. Dia berkata dengan penuh semangat, "Demi kakek, aku akan mengampuni rival kali ini. Tapi ingat, kali ini saja." Teriak Aditya. Ya, apapun yang Anda katakan, Tuan Aditya. Saya akan memberi pelajaran kepada rival ketika saya kembali. Jika dia berani tidak patuh, saya akan mematahkan kakinya." Herman terus berjanji pada Aditya bahwa dia pulang. Aditya sudah sedikit kesal dan melambaikan tangannya ke Herman, menunjukkan bahwa dia harus membawa rival pergi. Herman diberikan amnesti. Dia segera mengambil rival yang tidak sadarkan diri dan melarikan diri bersama istrinya. "Tuan Aditya, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dylan menghampiri Aditya dan bertanya pada Aditya. Aditya berpikir sejenak dan menyadari bahwa Romla dan Ahmad mungkin masih berada di kota Manado. Meskipun ketiga orang asing yang bersama Stick melarikan diri, Romla mungkin tidak mengetahui bahwa Stick juga telah gagal, dan dia mungkin masih memiliki harapan pada Stick. Memikirkan hal ini, Aditya punya ide. "Kembali ke klub dulu," kata Aditya pada Dylan, lalu keluar. Dylan memimpin beberapa anak buahnya dan mengikuti Aditya keluar dari kedai kopi. Setelah berkendara kembali ke kota hiburan, Aditya langsung pergi ke kantor Leo. Saat ini, Leo dan beberapa anak buahnya sedang menjaga Stick. Melihat Aditya akhirnya kembali, Leo datang menyambutnya. "Tuan Aditya, saya baru saja bertanya lagi, dan orang ini menolak mengatakan apapun." Leo sedikit kesal dan melapor kepada Aditya. Aditya memandang Stick. Dia tidak punya kesabaran sekarang. "Stick, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar tidak dapat menghubungi Romla?" Aditya bertanya pada Stick. "Tuan Aditya yang terhormat, seperti yang saya katakan, saya benar-benar tidak dapat menghubunginya. Saya hanya berbicara dengan Romla sekali di telepon sebelumnya, dan sekarang teleponnya dimatikan." Stick menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Aditya, "Cari tali dan cekik orang asing sialan ini sampai mati." Aditya berkata kepada Leo dengan suara dingin. Dimengerti. Leo setuju dengan gembira. Faktanya, dia telah ditekan dan ingin segera membunuh Stick yang penuh kebencian ini. Apa? Stick sangat bingung. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Aditya akan mencekiknya sampai mati jika dia tidak setuju dengannya? Ini membuatnya tercengang. Bersambung.